NIM 2025194, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Utara. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Komputer Bisnis. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelumnya mari kita lihat data-data pada tabel berikut ini. Nah, dari data-data tersebut muncullah beberapa pertanyaan. Pertanyaan itulah yang nanti akan kita jawab. Berikut adalah pertanyaannya. Jelaskan dari data yang terlampir. A. Berapakah koefisien determinasi dari data analisis regresi? B. Jelaskan apa yang dimaksud dengan standar error pada analisa regresi. C. Berdasarkan data yang terlampir, berapakah persentase pengaruh variabel X terhadap Y? D. Jelaskan apa yang dimaksud dengan adjusted R-square. Pertanyaan A. Berapakah koefisien determinasi dari data analisis regresi? Jawabannya dapat kita lihat berdasarkan tabel output SPSS atau model summary pada data yang terlampir. Diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,9436. Besarnya angka koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,9436 atau sama dengan 94,36%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi atau F1 dan variabel metode atau F2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel presentasi atau Y sebesar 94,36%. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurang 94,36% sama dengan 5,64% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan standar error pada analisa regresi. Standar error merupakan estimasi variabel terikat atau dalam kasus kita adalah permintaan. Angka ini dibandingkan dengan standar deviasi dari permintaan. Semakin kecil angka standar deviasi dari permintaan, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi permintaan. Pengertian lainnya yaitu standar error atau kesalahan buku pendugaan, suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pancaran atau persebaran nilai-nilai pengamatan atau Y terhadap garis regresinya. Dan ada lagi pengertian lainnya. Standar error adalah standar devisa dari rata-rata bila kita mempunyai 3 buah nilai rata-rata dan kita hitung nilai standar devisa nilai rata-rata tersebut, perhitungan tersebut disebut dengan standar error. Pertanyaan nomor 3. Berdasarkan data yang terlampir, berapakah persentase pengaruh variabel X terhadap Y? Jawabannya, berdasarkan hal tersebut, dari output Excel terlihat bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, maka koefisien regresi untuk pendapatan yang sebesar 0,36 dalam faktanya di tingkat populasi akan berkisar antara 0,36
13 sampai 0,58. Selanjutnya, dari informasi kolom 1 sampai 5 atau tabel 3 ditambah informasi dari tabel 1 dan tabel 2, kita dapat meringkas persamaan regresi sebagai berikut atau banyak cara untuk menampilkan hasil regresi. Menurut saya, ini cukup sederhana dan informatif. Pada baris pertama adalah persamaan regresi dengan koefisien. Baris kedua adalah standar error untuk masing-masing koefisien. Dan baris ketiga adalah nilai T hitungnya. Di sampingnya, nilai R2 dan F hitung. Perhatikan pada nilai T dan F, ada bintang 1 dan bintang 2. Seringkali orang menandai dengan bintang 1 yang menunjukkan uji tersebut signifikan pada tarafnya 5% dan bintang 2 sebagai signifikan pada tarafnya 1%. Dari persamaan reaksi menunjukkan koefisien harga bernilai negatif, yang berarti ada pengaruh negatif atau berlawan arah antara harga dan permintaan. Besaran koefisien berarti bahwa dengan asumsi pendapatan tidak berubah, maka setiap kenaikan harga Rp1.000 atau karena dalam kasus kita satuannya adalah Rp1.000, maka permintaan barang akan turun atau berkurang sebanyak 13,31 unit, atau karena dalam kasus kita satuannya adalah unit. Begitu juga interpretasi koefisien pendapatan. Dengan asumsi harga tidak berubah, maka setiap kenaikan pendapatan sebesar Rp1.000 akan meningkatkan permintaan sebanyak 0,36 unit. Konstanta yang sebesar 607,53 secara matematis berarti bahwa ketika variabel bebas nilainya 0, maka variabel terikat nilainya adalah sebesar konstanta tersebut. Tapi hati-hati dalam membaca konstanta dalam kasus ini. Selain karena nilainya tidak signifikan, juga secara logika kita tidak akan pernah berhadapan dengan harga dan pendapatan yang nilai 0. Harga barang dengan nilai 0 bukan barang ekonomi. Demikian juga, tidak mungkin orang yang tidak punya pendapatan bisa membeli barang yang ada harganya. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan adjust R-square. Adjust R-square adalah suatu sifat penting. R kuadrat adalah nilainya, merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Untuk membandingkan dua R kuadrat dari dua model, orang harus memperhitungkan banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan adjust R-square. Istilah penyesuaiannya berarti nilai R kuadrat sudah diselesaikan dengan banyaknya variabel atau derajat bebas dalam model. Baiklah, itulah tadi video saya mengenai jawaban UAS mata kuliah komputer bisnis. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.